Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana bi sayyidina Muhammad sayyidil Isra'i wal Mi'raj nurina was siraj wa munqidhina minal kufri waz zayghi wad dalali wal i'wijaj. Sangat jarang orang-orang yang membantu agama secara ikhlas. Ngomong ikhlas itu enak, nyaman, tetapi menggawinya kada nyaman, ngalih. Dan mudah-mudahan juga bagi para pejabat dan lain-lainnya yang ulun kada tahu, dan para santri, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pondok ini juga menjadi pondok yang menjadi sumber daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmunya para aslafus salihun, yang mana Habib Ibrahim As-Segaf ini ilmunya sudah masyhur di kalangan kita, gurunya pun masyhur, yang mana guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Hafidh. Itulah Syekh Murabbi Sidin, dan banyak lagi daripada guru-guru beliau di Hadramaut seperti Al-Habib Salim Asy-Syatri. Bahkan beliau menemui Khalifatus Salaf Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang mana beliau itu ilmunya tidak ada habaib di zaman sekarang kecuali kesanatan ilmunya kembali kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di Jeddah sana. Jadi di bulan seperti ini bukan bulan yang mana kita mendengarkan cerita-cerita atau film aja. Ini adalah bulan Isra wal Mi'raj. Ini kata Habib Umar adalah ajang atau turnamen untuk kita menguatkan iman dan amal dan juga ibadah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya cerita antara Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Bukan itu tujuan daripada Isra wal Mi'raj ini. As-salafus salihun menjadikan majlis-majlis seperti ini adalah untuk menjadikan hati kita menjadi orang yang ahlul mahabbah kepada ahlul bait, kepada ulama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita hadir di acara ini dan kita pulang seperti itu, maka perlu dipertanyakan majlis ta'lim itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya inna lillahi malaikatun sayyarah, yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di sini ada malaikat-malaikat. Sebelum adanya mobil-mobil ini sudah Rasulullah mentakbirkan bahwasanya ada ngarannya malaikat yang bernama sayyarah, yang mana itu adalah mereka kayak mobil-mobil ini, yang tujuan mereka adalah mendatangi majlis-majlis taklim seperti ini, yang mana apabila mereka datang maka akan turun rahmat was sakinah wan nuzul wan nafahat di dalam majlis taklim itu, sehingga orang-orang menjadi khudu' yang sudah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala didekatkan, yang mana apabila ibadahnya tidak bujur maka ibadahnya akan bagus, yang mana apabila dia ahlul maksiat maka menjadi dia bertobat sehingga menjadi ahlullah. Itulah fungsi daripada majlis-majlis seperti ini. Ujar Habib Abu Bakar Al-Adni, ma nahnu illa jam'ul qulub ila Allah Subhanahu wa taala. Kami ini Jersiden adalah apa? Fungsinya adalah untuk mengumpulkan hati-hati para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Malana illahu malana siwah. Kalau habaib tidak menjadikan ajang-ajang seperti ini ataupun ulama untuk mengumpulkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu belajar lagi. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Dan yang kedua, fungsi daripada majelis taklim seperti ini adalah untuk mendinginkan kampung. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu hanya beberapa orang dai di tempat kita. Al-Habib Farouk, Ami Fauzi, Al-Habib Fauzi, Al-Habib Ibrahim, yang mana mereka berjuang. Zaman sekarang kita nyaman sudah, majelis taklim jadi sudah. Dulu Sidin ini datang, Hadi tahu, majelis taklim Sidin di rumah. Zaman ini ulun datang nyaman sudah, disediakan mikrofon. Zaman dahulu Sidin berjuang sampai Sidin berjuang sampai Sidin tergugur para sungai danau sana. Itu kan kegampangan. Sidin berjuang dengan motor-motor nang bajul-bajul asalnya. Ini kita nyaman sudah menikmati daripada buah-buahnya. Jadi fungsi daripada ini adalah mendinginkan kampung. Dahulu banyak preman-preman di Kintap ini. Kalau malam jalan ada aja nang tenggeng, nang menyabu, nang ini, nang itu, banyak. Tapi dengan berkatnya majelis taklim Bubuhan Sidin ini terus menerus sehingga kampung menjadi dingin. Di Asam-Asam sana juga ini dingin. Dulu panas Asam-Asam itu. Jadi malam tadi itu menghitungi warung antara Kintap lawan Asam-Asam. Dahulu berapa pokoknya warung bebinian tuh banyak benar bahari. Ini mungkin kada lebih pada 7 lagi. Iya mau dinang tuh kada banyak. Nang bebiliar 2-3 buting lagi. Itu tuh. Artinya hasil daripada jerih beliau ini sudah bisa kita nikmati. Dan semoga saja anak-anak kita kina akan menjadi anak-anak yang singapedium. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun akan datang Bubuhan ini adalah orang yang berdiri di sini. Karena kenikmatan yang paling besar daripada orang tua, takun ija amit-amit, itu adalah anak yang soleh. Kalau anak preman, sugih nang kayak apa aja, kada memberi apa-apa lawan kuitan. Bahkan kuitan imbahno disambatinya. Tapi kalau orang anak-anak yang soleh, maka inya akan mendoakan kepada orang tuanya, sehingga di dalam hadis wala kullu amal ibni adam yang qata'a amaluhu illa min salas, yaitu adalah apa? Salah satunya di akhir adalah waladin salihin yad'u lahu yad'u liwalideh. Itu adalah fungsi daripada anak-anak kita itu sebujurnya. Bukan anak kita olahkan sekiranya jadi insinyur, tapi insinyur yang lupa kepada Allah. Waladun salih, ujar Allah, ujar Rasulullah. Tidak harus saleh itu alim. Siapa madahkan orang soleh itu alim? Yang penting adalah anak itu soleh. Walaupun inya berada dimanapun, inya menggawi di kelapa sawit, kada menjuntan lawan sahibul kelapa sawit. Ini mbahno ada jangan menjagakan kelapa sawit, aro inya nana lawan maling. Jadi waladun saleh, yang penting adalah walad yang saleh, yang beribadah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana inya kena akan mendoakan kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Bahkan kalau orang itu semakin besar, bukan hanya orang tuanya saja, tetapi juga para kerabat-kerabatnya, ding sanak abahnya. Bahkan orang kampungnya pun mendapatkan syafaat kena di akhirat. Diriwayatkan bahwasanya apabila inya itu hafal Quran, maka inya akan kawa mensyafaati keluarganya 40 ikong. Bagaimana kalau orangnya tadi hafid Quran, alim, wali, wattaqi, maka inya tuh banyak diriwayatkan bahwasanya kabilah fulani seperti kabilah fulani, seperti kabilah fulani, yang mana kena itu inya akan memberikan syafaat yang sangat besar. Karena ini dunia ini sebenarnya kita ini tidak mati. Kata siapa kita mati? Kita cuman berpindah tempat dari dunia ini ke akhirat. Dan ini bukan pertama kali kita berpindah tempat. Kita dahulunya adalah di maqamul arwah sana. Imbah itu kita berpindah ke dalam parut, hanya dilahirkan di dunia ini. Jadi pada hakikatnya kita ini sudah lawas hidup dari awal sana jutaan tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan nikmat kepada kita sehingga kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini adalah kada kegampangan. Ini sudah ada dari zaman Nabi Adam dunia ini. Ada zaman Nabi Idris sampai zaman Nabi Isa, tetapi kita
dilahirkan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat beruntung bagi kita. Allahu Akbar. Yang kedua, fungsi daripada majelis-majelis ta'lim ini adalah apa? Membikin bibit bagi anak-anak kita. Karena tidak mungkin anak-anak kita sekolahan seperti ini kecuali abahnya sudah menjadi orang komunitas majelis ta'lim. Komunitas itu kita harus Vespa atau apa, atau Harley Davidson. Tapi komunitas kayak majelis-majelis ta'lim ini juga sangat penting. Yang mana faidahnya adalah apa? Untuk membuat bibit-bibit unggul yang baru. Karena kalau sudah yang tuha-tuha itu ibarat pohon itu tinggal memberasihinya lagi. Nah, kada kau lagi dah diatur. Kada kau lagi diatur sudah. Yang penting mengingatkan sidin bahwasanya sudah sadang-sadang, sudah umur 40 tahun. Berapa tahun lagi tak? Umur 50 tahun, berapa kali lagi tak? Berapa tahun lagi tak? Umur 60 tahun, menghitung hari aja lagi tak? Menghitung bulan aja lagi tak? Umur 70 tahun, sedang sudah tuh jangan tapi babut lagi sudah. Bolehkan pokoknya majlis ta'lim ke rumah beribadah ya lagi kan usah pindah unjun lagi sudah. 70 tahun umur. Itu. Jadi fungsi daripada majelis-majelis ta'lim ini adalah untuk membuat bibit-bibit unggul. Dikatakan Al-Imamul Bukhari menjadi Imamul Bukhari itu tidak lain adalah karena abah beliau Safahtu Ibnul Mubarak bikilta yadaya wa hadartu majalis Malik. Presiden Al-Imamul Bukhari yang kita dengar di mana-mana. Tidak ada suatu majelis pun menjadi ahlul ilm atau berakhlak baik kecuali dengan 5 perkara. Hitung aja. Yang pertama adalah kuitannya dulu baik. Yang kedua adalah temannya baik. Kada kawan jo kuitan baik, kawannya bukan preman. Hanya lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Makanya di ta'lim itu nyaman. Hendak jadi orang alim itu atau orang yang berakhlak baik itu karena lingkungannya bagus. Karena teman-temannya baik, karena orang tuanya ahlus salah, wat tuqa, wal afaf. Baru yang keempat adalah inya menuntut ilmu. Tapi harus 3 ini dulu diperhatikan. Barunya menuntut ilmu. Karena kalau 3 ini aja bagus saja modelnya entah. Artinya takhallaqa bi khuluqi abi. Artinya berakhlak seperti modelnya yang dilajari oleh abahnya. Dan inya apabila sudah menuntut ilmu maka cepat besar. Bibitnya menjadi bibit bagus. Baru yang kelima kena hanya beribadah. Biar berilmu, amunnya kada beribadah apalah hasilnya. Amunnya kada mengamalkan daripada ilmunya, maka tidak ada hasilnya. Maka dari itu tariqah Ali Ba'alawi itu ada 5. Yang pertama adalah ilm, wal amal, wal wara, wal ikhlas. Apa yang sebutin lagi? Wal khauf ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu 5. Cuman ini kada pembahasan kita masalah itu. Ini cuman sekedar kita mengetahui aja. Allahu Akbar. Itulah fungsi daripada majelis ta'lim. Seperempat jam sudah majelis ta'lim. Yang kedua, ujar ulun tadi itu adalah bulan Rajab ini adalah ajang atau turnamen. Berarti kalau turnamen itu berarti kita berlomba-lomba. Untuk apa berlomba-lomba? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan bahwasanya syahr Rajab ini adalah syahrullah. Dan syahr Sya'ban atau bulan Sya'ban itu adalah syahrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kena di akhir adalah bulan Ramadan adalah bulan ajang untuk kita memanen daripada itu. Syahru ummati Yazidin. Yang mana dikatakan ulama bulan Rajab ini adalah kalau orang peribahasanya behuma atau bekebun adalah tempat untuk kita menanam daripada dasar-dasar keagamaan di sini. Maka dari itu bulan ini adalah bulan yang penuh taubat. Kita di sini harusnya apa? Ujurang tuan tuh bulan menanam biji itu deh. Yang mana biji ini kita tanam di mana? Yaitu adalah kita tanam di hati kita. Kita tanam di otak pikiran kita. Kita tanam di keluarga-keluarga kita sehingga kita di bulan ini kita bujur-bujur beristighfar lawan Tuhan. Karena ini adalah bulan istighfar. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Di ujungnya presiden, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi di bulan haram yang 4 ini, presiden kan tajar Allah Ta'ala, jangan kalian berbuat zalim.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sesuatu dan menyuruh sesuatu secara khusus, berarti itu apabila kita nakal, maka apa ajar kita tuh? Apa ngarannya tuh, Bang? Siksaan apa ngarannya? Sanksi. Nah, maka sang ulune mbahno bahasa itu karena binget lagi. Enggak sebagian dah, berilaan aja. Jadi sanksi. Jadi kita itu sanksinya berlipat kali besar. Berlipat-lipat. Karena apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berbuat zalim di bulan ini. Kita itu disuruh kada berbuat zalim itu setahunan. Ada berbuat zalim, tetapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak berbuat zalim di 4 bulan ini. Yaitu adalah di bulan Rajab, imbah itu hanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah lawan bulan Muharram. Jadi hati-hati di sini. Begitu juga kalau mafhum mukhalafahnya kalau di usul fikih itu, apabila kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, berarti lawanannya apa? Disuruh kita beribadat berhimat-himat di situ. Karena apabila kita berhimat-himat di sini, maka akan lekas tumbuh biji-bijian ini tadi. Yang mana apabila sudah bulan Sya'ban, maka kena pohonnya tadi mulai tumbuh. Hatinya mulai beranwar, hatinya mulai berasrar, hatinya mulai lembut, hatinya mulai penuh rahmah, diceramahi sedikit aja, dipadahi sedikit aja maasi. Karena apa? Di bulan ini sudah ditanamkan. Jadi kita benar-benar di bulan ini memperbanyak istighfar, memperbanyak la ilaha illallah di bulan ini. Karena hanya di bulan akan datang kita akan memperbaiki, maka dari itulah bulan akan datang adalah bulannya Rasulullah. Saatnya kita bersolawat di sana, saatnya kita mempelajari bagaimana syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ngarannya sifat af'al. Bagaimana kita mempelajari sifat zati Rasulullah, nang kayak apa warna kulit sidin, nang kayak apa rambut sidin, nang kayak apa bahkan uban aja, uban Rasulullah tuh kalau dihitungi oleh uban sahabat ada belasan aja. Uban Rasulullah tuh ada belasan aja. Kita umur 63 tahun kira-kira berapa, Beb? Umur uban sudah 63, berapa uban kira-kira sudah? Tibak ya Allah. Sumbuhan putih sudah. Kalau Rasulullah umur 63 hanya beberapa belas saja. Saking luar biasanya Rasulullah. Itu kan sebujurnya biar kada bau ubanan enggak ada Rasulullah, cuman mempelajari, mengingatkan bagi kita bahwasanya uban ini mengingatkan lawan mati sudah. Parak sudah, nah bila sebiji artinya tinggal menghitung tahun masih kada apa tak? Ayo aja kita. Sudah pinanang separo tak? Menghitung hari ya kita. Jadi ingat-ingat. Jadi di bulan-bulan seperti ini kita mengingatkan sehingga kena kita menjadi husnul khatimah. Al-ibrah bi khawatimiha. Yang paling kita takutani itu adalah apa? Su'ul khatimah. Kada gampangan kalau sudah su'ul khatimah kena bakawan lawan Fir'aun kena di sana. Bakawan lawan bubuhan gerandong-gerandong tah. Kawalannya tak. Tapi apabila kita husnul khatimah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga itu ada tabakat pulang. Surga itu katanya nang ini kayak dunia nih juga ada di Higa Muhara sana. Ada nang di Jakarta peribahasanya tah. Ada nang di mana di Amerika sana peribahasanya. Ada kelas-kelasnya. Dan kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa hendaknya yang VIP, yaitu adalah Firdausil A'la. Surga yang paling tinggi di dunia ini. Melihat kawan pemobil tantang 3 aja sarasa sakit hati. Apalagi kena di akhirat, artinya kawan seruntung-seruntung, halo rumahnya di sana. Tinggi benar. Harap benar. Jadi kita bujur-bujur sekira kena di akhirat kita kena kada sakit kepala. Mereka kawalan artinya luar biasa itu artinya apa aja ada seorang artinya kayak ini aja peribahasanya 10 puting dunia seikung orang sekitar 10 dunia sadang Jepang tak. Tapi kalau melihat di sana itu 10 dunia itu halus karena rumahnya apa? Abadal abidin, gak ada habis-habisnya. Ayo pian peribahasanya dibari rumah kayak inilah berdanya entah artinya rumah ganal Jepang tapi berapa tahun? Pertanyaannya berapa tahun? Itu kan bila ada gegaringan juga.
Di sana tuh kada ada garing lagi sudah, karena yang menikmati nikmat itu dua di sana. Kalau di sini kita menikmati nikmat itu cuma jasad kita. Kalau di sana itu yang menikmati nikmat itu jasad dan ruh. Itu sudah bilangnya ruh itu menikmati, makanya artinya sekian ribu tahun hanya hilang rasa itu. Hanya berganti, kadangnya berganti bang, berlapis-lapis. Nikmat itu masih ada lagi. Jadi fungsinya majelis ta'lim ini adalah sebenarnya apa? Kalau majelis ta'limnya seperti Habib Ibrahim, berarti majelis ta'lim ini bersambung kepada Guru Sidin yang di Darul Mustafa sana, yang bersambung kepada Habib Abdul Qadir, yang bersambung kepada Habib Muhammad Al-Haddar, yang bersambung kepada Habib Abdullah Syatiri, yang bersambung terus sampai mana? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila kita mulazim dengan majelis-majelis habaib seperti ini, maka kita akan dikumpulkan di komplek VIP juga di sana. Kalau kita ke Banjar, berjalan batis saja berapa jam, berapa hari kira-kira sampai Lucut. Tapi amunnya bawa motor Habib Ibrahim bahasanya lakas sampai ke sana. Seperti itu contohnya di dunia aja dulu ini. Di sana tuh Allah masalul a'la laisa kamitslihi syai'un. Kayak itu tuh. Jadi kita harus mulazim majelis-majelis yang mana orang majelis ini adalah orang-orang VIP kena di akhirat. Yang mana setiap hari mereka memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada salah satu sahabat galau. Artinya pertama Rasulullah artinya kenapa pegang galau? Bahasa kita nih galau ya Allah. Bahasa lain sekira lakas paham dah. Galau. Artinya nah lah ini hati sahabat kegalauan kita lah. Kira-kira galau kita apa? Artinya nih musim hujan lah ada kau begawi. Ini lagi bubuhan ng pemerintahan kada normal lagi ada kau begawi. Jadi gawian dia nah. Dipikir nih gawian dia. Kalau sahabat tuh lain gawian yang dipikirkannya. Tapi apa? Ya Rasulullah. Artinya ulun ini bilangnya masuk surga juga lah. Artinya surga itu banyak. Bisa di paling bawah. Artinya bisa tak kamu haras itu. Tapi pian itu artinya di atas sana. Ujar Rasulullah apa? Nah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya jadi sidin kata seseorang itu adalah beserta orang yang dicintainya. Arti orang dicintai itu kira-kira apa gerang? Orang itulah kalau sudah karindangan 24 jam kada ingat lagi lo nang lain. Itu artinya yaitu adalah kita karindangan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan nang kaya pemakannya Rasulullah, guring nang kaya guringnya Rasulullah, beribadah nang kaya beribadahnya Rasulullah. Itu ngaran orang yang mencintai 100%. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah 100%, maka kita di akhirat kena akan diberikan ruangan yang namanya surga Firdausil A'la. Itu kada gampangan paling tinggi sudah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang di sana, yang mana kenikmatannya kada habis-habis, baik yang penceramah maupun yang di parkiran sana. Karena agama ini kadanya penceramah nih, jangan ampun agama atau mengikuti mikrofon aja. Agama itu kalau diibaratkan perusahaan ada CEO-nya, ada juga nah tukang beberasihnya. Tetapi tukang berasih ataupun CEO-nya tadi itu ampun perusahaan peribahasanya Haji Fulan. Jangan disangka ini kerja agama ini hanya punya Habib-Habib saja, tetapi semua mempunyai andil kalau ini masuk di perusahaan itu. Perusahaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Perusahaan yang langsung distempel oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun inya peribahasanya di tukang parkir situ, mungkin saja ini daripada hadir di sini, karenanya ikhlas di dalam membantu. Ikhlas itu penting. Bepander nyaman, tapi digawing aleh. Bujur itu. Setengah jam sudah nah. Terus lagi. Kita berkisah sedikit Isra Mi'raj. Ya Allah, sekira pas lawan judulnya, kita ada. Maka ini nyaman juga pandai 2 jam udah habis. Al-Isra Mi'raj ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman diawali dengan subhanalladzi bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu
huwas samiul basir. Itu adalah surah Isra. Di situ Allah Subhanahu wa taala soreh, kalau di dalam ilmu balaghah ngaran itu soreh asra. Tapi kalau nya dia apa ngarannya Mi'raj itu kada soreh, karena di situ kan timbah wan najmi idza hawa terus sampai inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ada juga di sebelum itu ayat wa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla. Di situ cuma ada dua tafsir, apakah itu Allah Subhanahu wa taala atau Jibril. Kita kada membahas masalah ilmu tafsir di sini, karena ada jadi duduk Habib Ibrahim yang menerangkan. Ya Allah Habib. Kita jadi kan kalau Mi'raj itu kada soreh. Enggak. Kada soreh karena di situ kan inda sidratil muntaha. Jadi orang tidak mungkin sampai ke sidratul muntaha kecuali naik dulu. Jadi naik dulu langit 1, langit 2. Kededah peribahasa kita. Kededah aku bisa anak. Itu subhanah itu. Tapi kalau tidak dimulai dengan sesuatu yang tidak pantas, maka itu namanya ta'ajub kalau jadi ulama. Itulah untuk inya tadi modelnya bertakjub di sana. Artinya kalau ibarat film itu, ini film bagus benar nah. Ini ayat bagus benar. Maka kalian bersenang-senanglah di sana, maka kalian timbalah ilmu di sana sebisa mungkin, karena Al-Qur'an itu adalah sumber yang tidak ada habis-habisnya. Pian timba aja lagi, pian seumuran bawanya kada habisan ngarangin Al-Qur'an kalamullah. Jadi di sini adalah seakan-akan maknanya adalah wahai orang-orang yang mendengar daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakjublah kalian daripada perjalanan malamnya hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, imbah itu di ilah di sini ilahnya ada dua buting nek. Yang pertama adalah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi yang pertama adalah untuk memberikan cuplikan-cuplikan atau gambaran-gambaran atau bahasa kerennya ini adalah trailer. Jadi film itulah. Kada rami film itu bilnya kada ada trailernya dulu. Artinya si fulan betimpas di sini, di situ bertembakan, di sini yang kayak ini, di sini yang kayak itu. Film belum mulai lagi nek. Cuman ada sudah trailer sebuting 2-3 buting. Nah, itulah fungsi daripada Isra Mi'raj ini adalah trailer. Artinya apabila ikam berzina, nang kayak ini kenana. Apabila ikam makan riba, nang kayak ini kenana. Apabila apa lagi? Apabila ikam minum khamar, nang kayak ini kena. Di situ ada sekitar belasan daripada ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau trailer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis sahih sampai hadis dhaif. Nggih, cuman kita untuk mempersingkat waktu kita berkisah sedikit-sedikit. Jangan dipereteli ya Allah. Waduh, sorry dipereteli. Terus. Subhana. Jadi kita tahu tadi bahwasanya untuk subhana ini adalah untuk kita bertakjub. Artinya ini wahai umat Rasulullah ayat yang luar biasa. Dengarkan. Resapi, amalkan. Nah, itu dengarkan, resapi, hanya amalkan. Ya dia mendengar tapi kan resapinya hilang, sudah pulik tet, berokok 2-3 bilah habis dah. Nih mulai tadi itu duduk nalah, berokok 2-3 bilah kada di resapinya, habis dah. Hilang am dah. Nah terpalu-palu itu modelnya nah. Anunya Allah alam. Jadi dengari, resapi seakan-akan kita hanya amalkan. Asra. Kita rancak mendengar apa gara Isra Mi'raj tuh. Banyak. Kan ingat nah, Abang Hamzah dulu sempat di rumah setengah tahun bang lah. Itu memang masya Allah Abang Hamzah ini sidin kayak ini aja, tapi jerami amit nah. Tasbih artinya kada habisan. Sidin kayak ini aja, berdua wali nah. Bihigaan orang Abang Mael. Berlaan baul mana kencangi pandir nah. Isra, apa garang Isra tuh? Isra itu kalau secara bahasa adalah perjalanan malam. Pian malam inilah ke Banjar ngarannya Isra tuh kalau secara lughah. Tapi kalau secara istilahan, secara syar'an itu adalah perjalanan. Hamba di sini muttafiqin ulama bahwasanya Rasulullah di situ. Kada kau menyambat adul atau siapa. Di sini di sini Rasulullah nih kada gampangan lah. Abad di sini karena kita bahas. Yaitu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah takrif daripada Isra. Jadi artinya kenapa garang di sini jadi Isra aja kada dikisahkan sampai ke sana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ngarannya penglihatan atau trailer yang ada di bumi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membuktikan keabsahannya. Maka dari itu ketika pagi beliau ditanya, artinya nyawa Muhammad kayaknya nyamanan artinya.
semalaman ya ke sana. Kami artinya toh nah baonta sebulan. Karena orang kafir itu nya ma'akal kiasakan lawan pikiran. Kada tahu di awal surah itu subhana, maha suci Allah. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala yang bertindak, zat yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha kaya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Di sini bukan Rasulullah yang mentakbirkan, artinya aku nak berjalan dari sini ke situ. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Asra. Enggak. Jadi kita sudah tahu ta'rif Isra tadi itulah berjalan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Enggak. Jadi di sini yang tadi dikatakan fa'ilnya Habib Ibrahim, nah kuat tahunnya dunia fa'il itu apa? Fa'ilnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Jadi kalau bahasa ini yang kerennya adalah ngarnya traveling. Aku tahu juga bahasa keren, jangan salah. Jadi Rasulullah SAW itu ditravelingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mentravelingkan. Kalau sudah Allah yang mentravelingkan, jadi wajar aja dalam riwayat bahwasanya ketika Sidin Bulik daripada Isra Mi'raj itu cuman sekedar jar Habib Salim sekitar 30 saat. Ya itulah sekitar seperempat jam. Ayo pianlah berjalan mulai Isra, mulai Makkah ke Madinah, terus ke langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha, sampai bertamuan Allah Subhanahu wa taala beberapa kali orang bertamuan itu sampai bulik cuman sekitar rubuh saah. Karena di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Itu burak itu cuman sekedar penghormatan aja. Karena orang apabila biasanya undangan lah modelnya atau apa model diambil presiden dah. Amunnya tulak pada tiket seorang apa? Kada hebat. Tapi harus presiden yang menukarkan tiketnya. Artinya ikam masuk pesawat Ittihad. Bukan Ittihad tuh harat kan tah? Amun di Garuda aja di dalam negeri aja. Itu tah. Jadi intinya adalah ini Isranya Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala yang mentravelingkan. Enggak. Berkisah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bang. Kisah sedikit ya bang. Ini zaman kita ini kita sudah tahu bahwasanya adalah mulai perang nyata antara bubuhan Masjidil Aqsa, bubuhan Gaza, bubuhan Gaza dengan apa? Dengan Israel. Kalau zaman-zaman dahulu belum lagi, masih nang kayak itu aja. Ini sudah nyata ada perlawanan daripada muslimin. Pokoknya wani bertembak tuh bang. Saking jagonya bubuhan muslimin adalah jarak sever ngarannya ada, jarak 0. Orang itu peribahasanya jarak 0 itu bilangnya betimpas berhadapan, tapi bilangnya baroket tuh nah mulai jauh aja. Ini bubuhannya itu jarak 0 nah. Pang dia ceruhannya. Itu saking kuatnya bubuhan itu. Daripada kekurangan alat aja. Enggak. Cuman di sini kata Allah Subhanahu wa taala kenapa jadi di sini mentakbirkan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pertanyaan kita tuh. Nggih, minum dulu sebentar. Kenapa kada ke Masjidil Madinah? Jadi di situ ulama istimbat ada beberapa yang kita cuma yang pasti-pastinya aja. Yang pertama adalah dua masjid ini adalah pernah menjadi kiblat daripada orang-orang Islam. Itu yang pertama dulu. Jadi kita pernah zaman Rasulullah itu pernah sembahyang ke Masjidil Aqsa. Dan keduanya ini adalah diciptakan dibangun oleh orang yang sama. Yaitu adalah dalam riwayat As-Sahihul Aqwal bahwasanya itu Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillah kita di sini berada di masjidnya Habib Ibrahim. Luar biasa ini. Ini kada kegampangan. Mudah-mudahan musalla ini seperti musalla Masjidil Aqsa, seperti Masjidil Haram dalam segi manfaat, dalam segi ajar aja karena Nabi Allah Ibrahim nyanyar itu kira-kira itu paling berapa puluh tahun. Aku mencium bau Madinah dari sini. Ayo pian. Artinya apa? Orang tuh kalau sudah mencium sesuatu berarti parak tuh. Parak kada. Mencium. Mau apa mencium ke Pasir Putih sana dari bau harum mulai sini? Ada mau? Mencium itu yang parak sini nah. Artinya jargol Damair parak sudah kita ke Madinah. Jadi intinya daripada Masjidil Haram ini apabila kita tidak membahas dua ini, artinya kepentingan daripada ini kita menzalimi sahibul Isra wal Mi'raj. Kita menzalimi Rasulullah. Apabila kita tidak cemburu, apabila kita kada mengambilkan hati dengan akhuna, dengan saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan duit, paling kada dengan hati, dengan perasaan. Barilah di hulu sungai itu peribahasanya. Seikong ditimpas lah orang kampungnya.
Itu sakandangan nam tak? Ya nengaran kandangan tuh kenapa kisahnya? Karena apabila ada salah satu di antara jamaah atau kampung bubuhannya ditimpas orang, maka sakandangan kena melawan akan. Jadi intinya kita ini seharusnya sekandangan, bukan sekandangannya lagi, seislaman nenek. Seislaman untuk mengambilkan hati itu sebisa mungkin. Ya dengan misalkan bahwa ini embargo produk-produk Israel kita blacklist, jangan dimakani lagi kecuali misalkan dari darurat. Jadi harus kita ada mempunyai kecemburuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Kira-kira siapa di sini? Nah, hari-hari membaca aja Google dan lain-lainnya. Tapi siapa yang pernah membaca protokol Zionis, protokol Israel, bagaimana liciknya Israel, bagaimana susunan tata-tata bubuhannya sehingga mereka mempuasai dunia. Ini bulikan kena, ambil Google, buka ya nak, Zionis tu, bila hendak lawan sarah-sarahnya, buka Habib Rizik kena, Habib Rizik tu menyerahkan tentang bubuhan protokol Zionis itu, sejam 2 jam tuntung, ada sebuah himat pian. Saking liciknya bubuhannya tuh. Ulun enggak ada kau menyambat nih tuh bang tuh. Ada waktu lagi sudah. Jadi intinya tuh. Yang kedua adalah di sini ayah linuriyahu min ayatina. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di sini adalah trailer. Mungkin trailer di sini banyak, mungkin orang hendak mengambil satu aja. Yaitu adalah suatu kaum yang mana bubuhannya menutup kepalanya. Nah ini nah. Tek ditutuknya. Imbah bamburan tuh otaknya tuh dikembalikan pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutuknya pulang, tek. Pianlah menutuk seorang loh, ditutuk orang lain. Kalau ditutuk orang tuh wajib 4 jam dulu nah. Menahanakan. Tapi omnya menutuk seorang tuh kada kawa. Bilanya kada kencang kada mau pecah. Jadi kencang benar tuh sampai pecah tuh pak langsung. Jadi ditanya oleh Rasulullah SAW, Jibril artinya apa? Itu pina ganjil. Pina ganjil kada? Hah? Ganjil. Jadi ujar Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, itu adalah cuplikan atau trailer daripada umatmu yang mana mereka berat untuk sembahyang. Ini berat untuk sembahyang lah. Karena kada sembahyang nih, kada sembahyang parah lagi. Ini berat untuk sembahyang nih. Menutuk seorang tak, hati-hati nang kada sembahyang. Nah, jadi jar ulama di sini ada 2 istifadah. Mungkin lebih lagi lah. Habib Ibrahim mungkin kau menambah ya kan. Ulun 2 puting aja kan nah. Yang pertama adalah di sini karena orang biasanya kalaunya masalah sembahyang ini banyak alasan. Gawian lah belum tuntong. Bini lah bemasak. Apalah pokoknya mengantuk lah lagi, malam tadi begadang, malam tadi ini, malam tadi itu, sampai sembahyang subuh kada lagi sudah, duhur kada lagi, apalagi sembahyang sunnah. Ada kau lagi sudah. Sembahyang nang fardunya ada kau lagi dah banyak alasan. Lagi di kendaraan lah, lagi menyupir lah, lagi inilah. Kalau di Hadramut itu bubuhan supir-supir itu alim. Bubuhannya menjamak takhir atau menjamak takdim. Bilanya kada sembahyang di jalan juga, artinya di sana sembahyang lah kita nah, menjamak di sana aja. Maka itu juga seharusnya untuk bubuhan supir-supir ini harus tahu caranya sembahyang di perjalanan. Bilanya sampai 74 kilo perjalanannya atau 84 kilo, makanya kena mentakdim di sana dan mengkosor. Tapi bilanya misalkan kurang dari itu, kemudian tuh kada boleh mengkosor, tapi ada qaul untuk memperbolehkan menjamak. Daripadanya kada sembahyang. Ya kalau itu tah, yang pertama adalah banyak alasan. Ujar orang bahari itu kemudian kan tah ban lah miris, ya tuh rantai lah pagat. Waktu pokoknya bahari itu terkenal lah selagon nang itu. Apa jar jukung lah miris. Nah, itu tah. Nang penting kada sembahyang. Apa alasannya? Jadi hati-hati benar sudah umur sudah peribahasa 40 nih khususan lah. Itu ditekankan sembahyangnya jangan terlalu banyak alasan lagi sudah. Kalau nanti 30 melewati ini hati-hati ditutuk kena sana, menutuk seorang enggak ada ditutuk lagi. Yang kedua daripada istimbat di sini adalah karena artinya otak ini selain tadi itu mencari alasan-alasannya. Ini tadi berpikir keras mencari adillah sekira kada sembahyangan lagi. Yang bukan aliran sesat tak. Artinya bipa yang penting ingat lawan Tuhan. Kada perlu lagi sembahyangan tuh. How? Di mana belajar? Belajar di mana? Siapa guru ikam? Belajaran tengah malam. Jamnya aja salah sudah. Belajaran tengah malam. Apa? Belajaran tuh imbah maghrib, imbah isya nah terang-terangan mikrofon. Itu kada kawa. Bebuncuan aja kita artinya kada pede berdahulu sudah. Itu menundukannya salah. Bilangnya bujur-bujur buka YouTube. Nah, ayo berduduk situ. Nang kisah nang kada anu tadi. Jadi itu tuh bahaya tuh orang kayak itu tuh ditutuk kena.
menutuk sorang. Hati-hati itulah. Karena sembahyang itu nangaran li dzikri itu apa garang? Untuk mengingatku tuh. Itu bahasa Indonesia. Inya tadi kira-kira membaca di nang apa ngarannya nih? Arab Melayu kan? Apakah model kisah nampina dia andakinya banyu sedikit nang sekira kitab nanti kitab lawas juga tuh. Padahal kitab hanyar kita kan mana-kah nih tuh. Dia andakinya banyu apa sekira kelihatan nampina lawas artinya kitabnya. Jadi li dzikri itu adalah untuk apa? Kalau ujar ulama yang ahlu dzauq adalah untuk kita. Zikir ini adalah kalau bahasa Arab itu ada dua maknanya. Bisa dengan menyebut, nah artinya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir. Ada juga minadz dzakirah, yaitulah daripada memori. Jadi itu modelnya tuh sembahyang itu tuh apa jar? Untuk mengingatkan memori kita lagi. Yang mana memori kita tadi itu adalah orang yang hudur lawan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahlul musyahadah, ahlul muraqabah. Itu tuh. Jadi sembahyang itu fungsinya adalah untuk kita hudur lawan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memandangi kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengkhitabi atau memandiri kita. Itu fungsinya subuhnya li dzikri tadi lain nang bubuhan nang aliran nang teh palat tadi tuh. Itu tuh. Itu fungsi sembahyang kedua adalah apa jar? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha di sini ujar ulama adalah maknanya tansah. Karena kalau misalkan tanha itu ala hakikatnya berarti belinya sembahyang kada bermaksiatan lagi dah maksum seakan-akan. Tapi padahal kita ini tidak maksum. Berarti maknanya di situ adalah menasehati. Yaitu adalah orang tuh ada menasehati itu jenisnya tuh ada dari dalam, ada dari luar. Jadi fungsi puasa itulah menasehati kita dari dalam. Artinya ikam sudah sembahyang nah, mengangkat takbir Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kalau bahasa ini berarti yang luar biasa. Kalau maha besar kena berarti kena ada tajsim kan artinya Allah taala yang luar biasa itu kan ada tajsimnya. Itu tuh. Atau makna lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu artinya tuh yang maha besar sehingga aku tidak ingat lagi dengan sesuatu yang lebih kecil dari itu. Yang gawian kada ingat lagi ya sudah. Ini hanya bertakbir sudah anak menangis. Artinya anak nah. Binin apakah menurutnya entah hanya sembahyang ingat toh artinya bahlah artinya tukarakan di pasar ini tukaran di situ kada khusyuk lagi sudah. Jadi di bulan-bulan seperti ini adalah bulan yang ditekankan untuk kita memperbaiki sembahyang kita sehingga apabila sembahyang kita bujur maka dapat 3 faedah kalau dengan yang pertama tadi. Yang pertama adalah muraqabah, yang kedua adalah memperbenari akhlak kita sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang keji ataupun sesuatu yang mungkar. Kalau sepanjang lebar kan kita. Itu masalah sembahyang ada pembahasan khusus. Jadi terus lagi. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan kalau bahasa kita juga bisa dikatakan bulan romantis. Artinya apa jadi bulan romantis nih? Karena di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Habibil Mahbub. Liqaul Habib wal Mahbub di bulan ini yaitu adalah bertemunya Allah Zat yang maha luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bulan adalah sebenarnya bulan dingin. Maka dari itu banyak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Banyak daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala turun. Kenapa? Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kekasih beliau, dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Jibril itu artinya Jibril itu bilanya sudahlah bertemu Rasulullah sekali jadi dunianya nang wujudnya asli. Itu 2 sayapnya itu artinya entah bainal khafiqain. Artinya langitnya kada kelihatan lagi sudah bilanya melebarkan 2 sayapnya sedangkan sidin bisi sayap dalam riwayat ada sekitar ratusan. Itu hanya Jibril yang kenal aja nih lah, Jibril yang kenal nih lah. Ujar Jibril Rasulullah apa? Ulunnya Rasulullah bilanya ulun selangkah aja lagi maju maka ulun akan terbakar. Artinya harpa itu hujubnya mendinding itu kenal benar tuh harpa di Jibril lagi tuh kuatnya kuat daripada Jibril lagi. Tapi ya Rasulullah apabila pian nang melangkah maka hujub tadi yang terbakar. Lahtarak. Kalau Jibril entah lahtarak. Bahasa Arab ha lawan kha aja beda maknanya. Kalau lahtarak
artinya Jibril nanti bakar. Kalau lakhtarak berarti hujub tadi yang ditembus. Artinya Rasulullah di waktu itu tuh memang sudah siap zahir dan batin, sehingga beliau mempunyai kekuatan khusus karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan, yang memberi Isra di sini, sehingga bisa menembus hujub tadi sampai kepada tempat yang la yasiluhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sampai tidak ada yang sampai di situ satu orang pun, baik itu para anbiya ataupun para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sampai ke atas sana. Nah, baru bertemu di sana wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna, terus sampai itu kan tah. Jadi intinya orang itu sekarang mempersingkat waktu apabila bertemu kekasih, biasanya kalau bertemu kekasih itu apa? Ada kada hadiah. Bilanya kada ada hadiah berarti kada, ya Allah, kada mau pang hadiah, model hadiah daripada orang yang kita cintai tadi, kita andak di mana peribahasanya, diandak di dapur, ada mau. Jadi ini hadiah ini harus kita perhatikan. Yang namanya hadiah itu bagus banyak kah, bagus sedikit kah? Kira-kira bagus banyak kalau Rasulullah? Bagus banyak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 sembahyang. Aja Rasulullah, alhamdulillah banyak benar tadi bari Allah Subhanahu wa taala. Senang Rasulullah akhirnya. Senang, gembira benar ini setelah bertemu Allah Subhanahu wa taala itu fana sudah. Ada ingat di orang lagi sudah dapat 50 sembahyang tadi itu kada ingat di umat lagi dah. Belum ingat lagi sedina. 50 sembahyang alhamdulillah artinya terima kasih banyak. Pokoknya terus entah. Imbah tuntung pertemuan sidin turun ke Sidratil Muntaha, ke langit ke-7, ke langit ke-6. Bertemu dengan Nabi Allah Musa. Sebelumnya Nabi Allah Ibrahim kata di apa ngaranna? Di langit ke-7. Artinya kenapa jadi Nabi Allah Ibrahim kada betakon? Artinya Nabi Allah Ibrahim tadi itu orang lebihnya Rasulullah, makamnya tawakal. Artinya napan diberi Allah Subhanahu wa taala sudah. Jangankan nang itulah, anaknya disuruh Allah Subhanahu wa taala disembelih sidin. Hendak disembelih sidin dah. Dinasah bang waktu itu kan dah. Artinya itu saking kuatnya iman Nabi Allah Ibrahim. Mudah-mudahan kita dengan berkat Habib Ibrahim juga kita menjadikan iman kita tambah kuat. Karena nama Ibrahim ini ada gampangan. Nama yang kuat. Tawakulnya kuat. Itu tuh. Kalau nama Ibrahim tawakalnya kada kuat berarti perlu diganti ngarannya. Tapi Habib Ibrahim kita ini dasar kuat tawakul sidin. Itu alhamdulillah nah kelihatannya nah pondok-pondok sidin apa-apa. Jadi ke Nabi Allah Musa. Jadi entah Nabi Musa ini kan dari dunia sudah hendak melihat Allah Subhanahu wa taala tapi kada diberikan, kada mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada orang yang luar biasa yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka senang benar sidin. Amunnya kada kau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, barang orang yang pernah melihat dan pernah melihat nah itulah ya, pernah melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nadzarat ini sangat penting. Artinya kan sangat banyak daripada aulia wassalihin mengatakan bahwa sangat beruntung orang yang pernah melihatku dan orang yang pernah melihatku dan orang yang pernah melihatku. Karena penglihatan ini tadi itu bersambung sampai ke Rasulullah, sampai ke para anbiya, sampai ke Sayyidina Jibril, sampai kepada zat yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Ala khilaf bainal ulama lah, kita kada membahas itu baina Ibnu Abbas lawan Sayyidina Aisyah. Enggak. Intinya ditakuni oleh Nabi Allah Musa. Artinya wahai Rasulullah, apa aja tadi pertemuan lawan Allah Subhanahu wa taala? Dikisahkan oleh Rasulullah 1, 2, 3. Hanyar kemudian aku diberi sidin jasin hadiah. Kenal benar Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah. Apa tadi artinya? 50 sembahyang. Lah Masya Allah aja Nabi Allah Musa entah kenal benar sebujur. Cuman jadi sidin entah. Kira-kira umat pian sanggup Pak Rasulullah 50 sembahyang deh. Hanya Rasulullah sadar karena sidin kan toh Allah Ta'ala di hadapan apa fana tuh, jangan kenang fana nang melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung nang berzikir kan banu kan tahu diurang lagi dah. Banyak rumah kebakaran artinya. Rumah kebakaran ini karena terbakar nah gara-gara asik berzikir. Banyak itu daripada ulama asik sembahyang nah kebakaran rumah
Kada besar lagi dah. Banyak daripada ulama nang dipotong batis sidin diamputasi ketika sembahyang. Apalagi nang pertemuan nang itu laisa kamitslihi syai' sudah itu. Oke. Jadi intinya hanya ingat Rasulullah SAW. Ayo, ini adalah kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Hadiah nang ganal tadi itu nah minta kurangi. Kita diberi orang intan nah harga kayak ini nah lah. Peribahasa kayak kepala kayak bolang lon nih. Intan hakun kira mau merupakan nanti halus. Intan artinya punya kita kan tuh mikirkan artinya ada na merupakan lagi sudah ini 50 ini kada ada minta kurangi lagi sudah kada ada berdiskon lagi sudah nang penting anak sudah dapat hadiah banyak benar. Tapi Rasulullah SAW cinta kepada umatnya nih mah bubuhan nenek bubuhan kita nih bubuhan ulon bubuhan pian sebelumnya ini dapat imbas daripada rahmahnya Rasulullah SAW kepada kita. Sudah hadiahlah mengurangi jatah Rasulullah lah. Itu kada sembahyang aja lagi. Di mana mah andak otak? Iya tadi henung ditutok tadi andak otak ya tuh. Banyak alasan. Kada bahas sembayangan lagi. Dalilnya ini, dalilnya itu. Dustainya aja tuh. Itu karam putihnya aja tuh. Yang diumpati orang-orang pina ganjil tuh. Nah jelas sudah nah Habib Ibrahim, Habib Farok. Guru si guru-guru nang lain-lain yang jelas nang diumpati. Guru Sarip juga nah. Ya kalau itu toh. Jadi intinya adalah apa? Hanya Rasulullah tersadar. Dasar bujur artinya jar Nabi Allah Musa. Jadi karena jar Nabi Musa ulun ini bubuhan Bani Israel itu ada juga wajib sembahyang. Tapi 2 kali aja sehari. 2 kali aja sudah balang kambingan artinya. Apalagi umat pian itu kada kau berokok lagi sudah. Kada kau lagi mengetek-ngetek nonton TV. Karena apa? 50 imbatak sembahyang faida faragta fansab di Quran. Apabila engkau setelah selesai daripada mengerjakan ibadah tadi, maka kerjakanlah lagi. Apabila selesai, kerjakanlah lagi. Bilanya kada dengan amal dengan niat. Zaman ini niat itu sangat sedikit. Pembahasan khusus tapi niat itu. Kada kau di pembahasan nang kayak ini kan sejam sudah nah. Allahu Akbar, ayo kita menentukan sedikit lagi. Jadi jar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tadi naik ke atas ke Sidratul Muntaha tadi. Tahu lah pian Sidratul Muntaha itu apa? Quran aja mentakbirkanlah idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Artinya Sidratul Muntaha tadi itu ditutupi dengan penutup yang luar biasa. Kada kawal lagi sudah itu sudah takbir nang paling pas sudah. Yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi ditutupi Sidratul Muntaha tadi dengan berbagai macam anwar, berbagai macam warna, berbagai macam ini, berbagai macam itu, sehingga Quran mentakbirkan ma yaghsha. Itu singkat takjub belah telah. Ayo, Allahu Akbar. Itu sampai Sidratul Muntaha. Nah, berapa kali naik. Jadi kan tadi dalam riwayat kan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memperhalus hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 5 sampai 5. Di dalam riwayat dikurangi 10 sampai 5. Ayo. Cuman di sini Allah Subhanahu wa taala Karim, Akramal Akramin. Sidin sudah mentakdirkan kita ini mendapatkan ganjaran 50. Maka dari itu sidin ya Muhammad, ini bujur aja 50. Tetapi ganjarannya adalah sama lawan 50 tadi. Jadi ini 5 sama lawan 50 tadi. Kalau di dunia ini kayak ini aja sudah lah. Paribasanya bolang kayak ini ganalnya nah intan tadi nah. Diganti Allah Subhanahu wa taala lawan intan kayak ini, tetapi harganya sama. Jadi Rasulullah SAW senang lagi tambah senang. Artinya bujur jadi halus sih paketannya nih. Tapi pahalanya sama, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Jadi pada hakikatnya apabila kita sembahyang 5, maka itu setiap sembahyang kita tadi diganjar 10. Sama lawan 10, sama lawan 10. Untung benar kada? Untung benar. Jadi Rasulullah SAW setelah melihat itu, mendengar itu tambah senang lagi. Senang lagi, asal neng kanal kan dah. Dihalusi tapi harganya sama. Nyaman membawa bulik lah. Maka ini nah peribahasanya nyaman membawa bulik artinya intan ke gandaran ini kalau pindah di apa ya orang. Bawa nah kayak ini aja nah. Nyaman. Jadi intinya nah kayak itu tah. Intinya pun bilang tadi. Nah, iya. Intinya Rasulullah SAW tenang. Jadi di sini ada jar ulama kan tah. Di sini ada 3 istimbat ulama.
Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau beberapa istimbat lah sekira kadang. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah yang sangat besar. Imbah itu pulang hadiah tadi setelah sangat besar dihalusi sehingga menjadi packingannya lebih kecil tapi harganya sama. Dan yang paling ketiga ini jarang disebutkan oleh ulama, yaitu adalah Rasulullah tadi seandainya kada minta syafaat kepada umatnya melihat Allah Subhanahu wa taala sekali aja. Tapi dengan sidin memintakan diskon tadi melihat Allah Subhanahu wa taala berkali-kali jadinya. Itu makanya Nabi Allah Musa tuh pokoknya bilangnya setiap kali bertemu itu tuh geleng-geleng kepala tuh makanya sudah luar biasa, naik lagi ya Rasulullah, artinya naik terus pokoknya, sehingga karena setiap pertemuan bertambah anwar Rasulullah SAW tadi tuh bertambah hebat. Nabi Musa ini asik juga sudah naik lagi, artinya pian naik lagi jadi Rasulullah aku supan sudah cukup benar sudah ini. Jangannya sidin tuh lah naik lagi lah bisa sekali kita sembayangan. Tapi supan sudah artinya ya Rasulullah 5 kali nenek Jumat kok sampai kada sembahyang, arti bungol benar berarti. Bungol kada? Bungol. Asal 50 aja di 5 harganya sama. Ya itu kada sembahyang aja lagi. Ya itu pada petamatnya lagi sembahyang. Di mana manda otak? Itu toh. Nah, jadi imbah itu intinya sudah sidin kan sampai akhirnya. Jadi sebenarnya ada terselubung daripada Isra Mi'raj ini, ada ilah terselubung sehingga kenapa jadi Isra Mi'raj. Ada sebab, ada sesuatu tuh, ada sebab. Ada sebab ini. Sedikit aja tongan lah. Tanggung. Jadi kan tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi tuh tadi traveling kan tadi untuk melihat trailer tadi. Yang mana itu adalah untuk innahu huwas samiul basir. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan di situ sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, di sini innalah, ini ada li taukid di sini nih. Ada yang itu bilang dhamir syan, itu sama aja taukid sebarataan tak. Habib Ibrahim tahu ya ta murid-murid sidin insyaallah nahwiyin sebarataan insyaallah ini. Hafalan sekolah alfiyah dari Habib lah. Hafalan sekolah sudah alfiyah buat nenek. Alim-alim sudah buat nenek, masyaallah bolangan sudah nah. Ada betah lagi sudah. Kawa tuh bang kena 20 tahun akan datang di sini nah. Begandeng kena, artinya itu siapa tuh? Muridnya Habib Ibrahim. Kesana pulang siapa tuh? Muridnya Habib Ibrahim. Sana tuh siapa? Muridnya Habib Ibrahim. Ini kada gampangan ini kita melihat di sini mungkin kita merasa jauh, tapi 20 tahun akan datang kena tahu tuh. Daripada yang di oleh Habib Ibrahim. Terus lagi. Innahu huwas samiul basir. Itu adalah sebujurnya Allah Subhanahu wa taala kawajah mentakbirkan innahu ala kulli syai'in qadir. Karena yang pertama dari itu subhana. Ya Allah, innahu ala kulli syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atas setiap sesuatu itu mampu mengisrakan sidin, mampu perjalanan sidin, tapi ditakbirkan di sini innahu huwas samiul basir. Kenapa itu? Karena kalau kita flashback, kalau bahasa ini flashback tuh, sebelum Isra Mi'raj itu adalah ngarannya Amul Huzun dan ada namanya kejadian Taif. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah mendapati sesuatu yang sangat sulit di hidupan sidin, sehingga sidin ada salah satu ibarat manusia itu ya jurang model tanah roda berputar atau naik turun. Jadi itu adalah salah satu fase daripada apa? Daripada titik terendah fase Rasulullah SAW ketika itu. Jadi Rasulullah ketika itu sangat sedih, sangat gundah, sangat pokoknya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah 2 menteri sidin meninggal. 2 menteri nah. Yaitu adalah menteri pertama adalah menteri pertahanan atau menteri luar negeri peribahasanya, yang mana menteri itu adalah melawankan sidin apabila ada apa-apa, yaitu adalah Abu Talib. Abu Talib ini kada gampangan orangnya, yaitu adalah melawankan Rasulullah mulai awal sampai akhir, sampai si meninggal melawankan. Jadi meninggal si Abu Talib. Ketika Abu Talib masih hidup, Rasulullah SAW itu cuma dibully dengan sampai gangguan itu fisik lagi. Tapi ketika Abu Talib meninggal, gangguan itu sudah terlewat sampai ke gangguan fisik, yaitu adalah sidin dianui ari-ari onta sampai sedina rida ini nah dijarat di itu nah. Di buhan Uqbah bin Mu'aid tuh. Dan juga meninggalnya setelah beberapa hari setelah meninggal Abu Talib itu adalah meninggalnya menteri pertahanan, yaitu adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Maka dari itu di sini dinamakan Amul Huzun. Khilaf baina Muhammad Ghazali sahibus sirah dan Imam
Syekhul Buti. Syekhul Buti di sini ada pendapat lain dan pengarangnya tuh ya Muhammad Ghazali ada pendapat lain. Yang intinya adalah apa? Bahwasanya Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam Tabaqat Syafi'iyah oleh Imam Subki bahwasanya Rasulullah SAW setelah meninggal 2 menteri sidin jarang keluar lagi. Nang asalnya peribahasanya hari-hari keluar dia kelihatan 4-5 kali. Setelah meninggal 2 menteri ini jarang lagi keluar sidin. Merasa sedih. Merasa sedihnya mana lah pian undangan atau waktu peribahasanya pikiran kalot napa-napa bini nama bisai ada nama hibur. Jadi sebujurnya fungsi bini itu inilah umumnya kita lah ambil inilah bebinian jadi wali itu. Oh jadi waliyah tuh. Fungsi daripada bebinian itu adalah untuk menghibur laki ketika kalut. Enggak. Ketika kalut ni kada datang laki uyuh miupirna upaluhan, datang mana teh jar. Kayak apa teh jar. Kayak apa ini jar. Meniwas ke laki. Itu hati-hati tuh. Sayyidina Khadijah nah. Imbah ketika Rasulullah SAW akhsha ala nafsi la zammiluni itu dibiarkan dulu Rasulullah begana dulu. Karena di pandai sidin enggak ada lah, tuh laki bini nang pintar tak bila melihat laki itu lah kawin jar kalot. Laki kalot tuh lah bini hinip jadi lo. Kalau sudah di pandai dulu. Imbahnya pina nyaman kan bisa coba kisah seorang. Artinya aku tadi nah, artinya motor ini tetamu preman ini itu kemudian tah hanyar bepandir. Nah, bini yang solehah itu kemudian tah bisa membisai laki. Ajar Sayyidina Khadijah artinya pian jangan takutan. Wallahi la yukhzikallahu abada. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin apa ngarannya Beb? Yukhzi itu bahasa kita Beb. Menghinakan kamu. Wah. Bahasa Banjarnya apa tuh? Menghinakan bang sudah itu dah. Karena di sini innaka ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya. Nah, ini 5 sifat daripada orang-orang yang kadusakeun. Kan 5 sifat kena lah. Innaka la tusilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nabil haq. Hanya kemudian anta innaka wa taqrid daif. Kada disyarahkan kan. Habis sudah waktu nah. Jadi intinya adalah yang ketiga adalah Rasulullah SAW ketika sedih ketika dakwah sidin kada kawal lagi berdakwah. Sehingga sidin berinisiatif untuk ke Taif dengan beberapa alasan itu disebutkan di kitab sirah. Kenapa sidin jadi memilih Taif? Kenapa kada ke Yaman? Kenapa kada ke sini? Kenapa kada ke sini? Itu ada alasan-alasan di kitab sirah itu dikatakan aja beberapa banyak di situ. Jadi intinya Rasulullah SAW mentah jiwa sidinnya adalah jiwa agama, jiwa agamis, jiwa pokoknya gawian sidin itu pokoknya sehari ya kada dakwah tuh mau peribahasa aja kita tuh. Sehingga sidin ini ketika dilarang oleh kafir Quraisy berdakwah di Mekah dan juga sahabat-sahabat diganggu oleh itu bubuhannya itu, maka itu banyak sahabat yang hijrah ke Habasyah sudah. Maka sidin berinisiatif untuk hijrah ke Taif. Yang mana Taif itu sekitar 120 kilo dari Mekah, Biblah. Sekitar 100 kiloan lah anggap. Yang mana sidin dengan Zaid bin Harithah, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam bitabanni, berjalan batis. Ayo pianlah, berjalan batis malam hari. Kira-kira wah ini adakah orang beribahasa nang batu licin tanah berjalan batis. Nang gawian aja beribahasanya isok ada kontrak kenal apa artinya nah, bermiliaran. Berjalan batis ke sana kada dakala. Ini Rasulullah SAW berjalan batis. Ada aja bisa unta, ada yang bisa unta. Tapi sidin di sini berjalan batis ke Taif dengan Zaid bin Harithah untuk apa pertanyaannya? Yaitu adalah untuk mempertahankan nilai-nilai dakwah ini. Kita wah ini kan menikmati aja lagi nilai dakwahnya. Menikmati aja lagi, tahu sembahyang aja lagi. Tahu berzakat aja lagi, tahu puasa aja lagi. So Rasulullah itu mempertahankan sekira mengajak orang sekira masuk Islam dulu. Rukun Islam pertama makanya Rasulullah SAW sekitar 13 tahun itu syariat cuma sedikit yang turun. Salah satunya adalah sembahyang ini. Yang lainnya adalah untuk memperkuat iman kita. Jadi orang itu kalau hanya majelis taklim yang tapi banyak beribadah, kalau yang 100-200 rakaat sembahyang kuati iman bujur-bujur dulu. Sehingga ini sembahyang kena nyaman. Sedikit aja sembahyang, duha 2 rakaat, kedua 8 rakaat dulu. Kembali kita. Itu tah. Dan juga ini adalah pelajaran bagi dai. Apabila di kampungnya sudah kada diterima orang lagi, maka hijrah. Hijrah ke tempat lain. Itu tah. Jadi inti daripada itu adalah Rasulullah SAW di fase terakhir untuk di fase yang paling rendah daripada kehidupan beliau sehingga dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang telah lagi kekalutannya peribahasanya dia apa ya? Ibu perjalanan empeh
Kalau kita perjalanan paling peribahasanya ke Banjar, ke Muhara, kemana? Ke Jakarta, ke Bali, peribahasanya ke Bandung, kemana tuh? Kalau Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan bumi dan perjalanan langit. Ayo, perjalanan langit sampai ufukil a'la. Ini ufukil a'la tuh nabi atas tuh lah, atas lagi peribahasanya kita tuh. Artinya tuh tinggi benar. Sudah kada lagi dan sampai di situ. Jadi mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kena sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini. Karena kalau kita mengharap amal ibadah kita aja, apalah kita seakan-akan kita bayar jalan ke Banjarmasin berjalan batis. Jadi kita mengharapkan daripada masjid, daripada Habib Ibrahim, daripada para aulia dan ulama untuk membawai kita kena di akhirat. Angge. Cuman lah ini ada orang salah kaprah rajin. Artinya pian itu luar biasa sudah. Doakan ulun sekira masuk surga. Ulun dirastong pian kan jadi aja. Itu salah. Rasulullah ketika diambung nangga itu apa jawaban sidin? A'inuni ala kasratil sujud. Apabila ente hendak sukses, hendak masuk VIP, maka jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? A'inuni ala kasratis sujud. Aku membantui ikam membantui aku juga. Dengan apa membantui? Dengan banyak-banyak sembahyang, banyak-banyak sujud, banyak-banyak berdoa. Ini kada imbah patuh lawan Habib Fulan, imbah bakhidmah lawan Habib Fulan. Kada tahu lagi imbah nun kayak iblis. Kada kau lagi dipadahi. Jadi harus diingat ini. Rasulullah sendiri berpandar apa? A'inuni ala kasratis sujud. Itu tuh. Oke, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hati yang bercahaya, hati yang penuh dengan rahmah, hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama, kada bahirian lagi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan merubah daripada sifat-sifat kita ini, sifat yang mana sifat yang kada baik menjadi baik, sifat yang orang yang ketujuh bermaksiat menjadi ketujuh beribadah, sifat yang mana nyaman dilihat. Artinya mengingatkan orang sembahyang beli melihat sidin tu. Kada mengingatkan nang kada baik, kada kelakuan baik. Mengingatkan sembahyang. Mudah-mudahan muha kita ini menjadikan muha yang mengingatkan orang untuk sembahyang, mengingatkan muha untuk beribadah. Bukan hanya ulun atau anu aja, buhan bebinian juga dan lain-lain. Artinya bagus benar ibu ipah neto. Pina menceronong muha, nyaman dilihat. Itu tuh. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, terutama rezeki hati kita, rezeki hati bersih yang kada ada bahirian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membayarkan utang-utang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rezeki kita yang jauh menjadi parak, yang mana di atas langit menjadi turun, yang masih di dalam bumi dikeluarkan, yang apabila masih haram dihalalkan. Apabila gawian kita gawian yang kada baik masih, maka akan dijadikan gawian yang halal, yang baik dan banyak yang berkah insyaallah. Karena apalah arti banyak kalau itu kada berkah. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberkahi umur kita, diberkahi amal kita, diberkahi ibadah kita, dibujurkan hati kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nikmat berzikir, diberikan nikmat ketika sembahyang, diberikan nikmat ketika takbiratul ihram, diberikan nikmat ketika baina yadaillah, ketika kita menghadap Allah, diberikan nikmat ketika apa? Ketika kita ruku, ketika kita sujud. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak sujud kita sehingga nyaman kena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan tabi'in untuk mengangkat kita, menolongi kita. Karena apabila kita kada menolongi sidin, berarti sama aja orang baampik dengan sebelah tangan kada mau berbunyi. Jadi harus saling menolongi. Rasulullah dan para bubuhan habaib menolongi kena di sana gesan syafaat, yang lainnya adalah menolongi dengan inya bujur-bujur beribadah. Ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah
warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim sayyidina Muhammad yaqadatan wa manama yaqadatan wa manama fid dunya qabla al-akhirah fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, muliakanlah mata kami untuk bermimpi dengan para salihin dan bermimpi kepada sayyidis salihin, kepada sayyidul anbiya. Dan ya Allah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Dan ya Allah, berikanlah kami nikmat untuk melihat wajahmu kelak di yaumil qiyamah, kelak di surga ya Allah. Karena diriwayatkan bahwasanya orang-orang mukmin ada di hari Jumat, hari yang dimana di situ untuk melihat wajahmu ya Allah, maka jangan engkau haramkan itu ya Allah. Berikanlah mata kami ini yang sudah banyak berlumuran dosa, jangan engkau haramkan daripada memandang wajahmu, wajah kekasihmu, wajah para as-salihin wal awliya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur Habib Ibrahim, Abah Sidin juga, Abang Ismail, Abang Hamzah, Habib Fauzi, dan para hadirin dan para guru-guru. Mudah-mudahan umur Sidin menjadi umur yang berkah. Mudah-mudahan ketika kena hari kiamat menjadi orang ketika meninggal husnul khatimah, dan bahkan mampu mensyafaati keluarga-keluarga mereka, mampu mensyafaati daripada orang-orang kampung mereka, mampu mensyafaati orang-orang yang cinta kepada mereka. Ya Allah, balaslah kedua orang tua kami dengan sepaling baik balasan ya Allah, menjadi orang yang ahlillah ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga kenikmatan kepada keluarga-keluarga kami yang sudah meninggal, seperti Habib Salim, Habib Muhammad, Habib Hashim, Habib Harun, dan yang lain-lainnya. Ya Allah, moga-moga makam dan turbah beliau menjadi turbah yang penuh anwar wal asrar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati akan pondok ini menjadi pondok yang tambah besar, yang tambah bermanfaat bagi umat, sehingga para murid-muridnya akan menyebarkan agamanya fi masyariqil ardi wa magharibiha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.